Cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jumpa lagi bersama saya, tim Bismil Learning. Kali ini akan saya bagikan tutorial pembuatan ujian model AKM. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau ujian yang biasa, ujian kelas yang biasa mungkin sudah sangat paham. Kali ini akan saya bagikan cara menggunakan ataupun cara memproses ujian yang model AKM. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah nampil. Oke, sudah nampil ya, Bapak Ibu sekalian. Langkah yang pertama, silakan masuk ke menu bank soal ujian. Nah, di sini ada tiga, ujian kelas, ujian remedial, sama ujian model AKM. Silakan Bapak Ibu guru pilih yang ujian kelas model AKM. Tinggal diklik saja. Sebentar, oke. Nah, seperti biasa, jika Bapak Ibu sudah pernah membuat ujian, pasti akan menampilkan di halaman utama, halaman awal. Tapi jika belum pernah membuat ujian, pasti datanya akan kosong atau tidak ditemukan data. Untuk membuat ujian yang baru, silakan tinggal klik tambah ujian kelas. Untuk langkah awal, sama, tinggal diisi konfigurasi data, pilih jenjangnya, misalkan SMK, kelasnya kelas 10, misalkan, pilih gurunya siapa, misalkan saya pilih ini, misalkan mapelnya apa, informatika, pilihannya misalkan somati, misalkan PAS, lingkup materi, boleh kita pilih kalau ada, misalkan tes ujian AKM, misalkan. Durasi siswa mengerjakan, misalkan 60 menit, mau diterapkan sistem blok atau tidak, pilih iya, jendela mengambang, pilih iya, acak ujian, jika mau diacak, pilih iya, batas waktu keterlambatan, boleh diisi, boleh tidak, lalu kita pilih kelasnya. Saya coba pilih kelas 10, tambah kelas PH2 saya coba aktifkan sampai jam 23 misalkan. Sampai jam 23. Nah, kalau sudah kita set untuk konfigurasinya, baru kita buat soalnya. Untuk buat soalnya, silakan masuk ke data pertanyaan ujian. Tinggal diklik saja. Nah, seperti biasa, untuk membuat soal ini ada tiga cara. Yang pertama, dengan cara langsung mengerjakan di tampilan web. Tinggal diklik tanda plus. Nah, kita pilih jenis pertanyaan di sini. Misalkan, apakah pilihan ganda biasa, apakah esai, atau pilihan ganda kompleks, atau menjodohkan, atau isian singkat, atau true or false. Nah, misalkan saya pilih pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Misalkan. Saya coba ambil contoh soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks. Mungkin seperti ini. Soalnya apa? Kuncinya misalkan A, B, C, D, dan E. Nah, misalkan saya buat misalkan langsung di sini ada pernyataan dan pertanyaan yang diisi langsung di bagian pertanyaan saja. Misalkan hasil perkebunan. Sebutkan hasil perkebunan.
Lalu misalkan sayur. Yang kedua buah. Yang ketiga misalkan padi. Yang keempat salad misalkan. Yang kelima keju misalkan. Nah, keju. Nah, karena pilihan ganda kompleks, pasti jawabannya lebih dari satu. Kira-kira dari jawaban opsi ini, yang benar apa? Pasti sayur, buah, dan padi. Berarti A, B, C. Nah, kita cek list jawaban yang benar yang mana. A, B, C. Itu untuk soal pilihan ganda kompleks. Kalau mau lanjut soal nomor berikutnya, tinggal klik tanda plus, lalu klik selanjutnya. Lalu kita buat mau jenis soal apa? Misalkan yang menjodohkan misalkan. Nah, contoh soal menjodohkan. Nah, ini ada contoh soal menjodohkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan pasangkan pernyataan berikut dengan benar. Pernyataannya ini ada satu, dua, tiga. Terus jawabannya satu, dua, tiga. Kita buat dulu pernyataannya 1000, 2000, 5000. Pasangkan pernyataan berikut dengan benar. Ini instruksinya di sini. Terus kita buat pertanyaannya. Tiga misalkan. Lalu jawabannya juga ada tiga. Satu, dua, tiga. Nah, misalkan di sini pertanyaan pertama misalkan 1000. Yang kedua misalkan 2000. Yang ketiga misalkan 5000. Lalu jawabannya apa? Misalkan di sini tadi 1000, 2000, 5000. 1000, 2000, 5000. Nah, baru kita isi jawaban yang benarnya apa? Misalkan 1000 ini cocoknya sama yang mana? Ini cocoknya sama yang A. Berarti langsung diketik saja A. Terus yang 2000 cocoknya sama yang mana? 2000 cocoknya sama yang B. Berarti kuncinya ada di B. Terus yang ketiga 5000 cocoknya sama yang C. Jadi kita isi C. Nah, seterusnya untuk soal nomor berikutnya tinggal klik tambah. Selanjutnya otomatis akan nomor 3. Nomor 3, misalkan esai. Tinggal diklik esai. Langsung pertanyaannya saja di sini. Misalkan sebutkan nama-nama buah. Nah, untuk esai nanti tetap koreksinya koreksi manual. Ya. Dan begitu seterusnya untuk langkah berikutnya, misalkan mau pilih yang isian singkat, true or false, itu tinggal dipilih saja. Ini kalau menggunakan atau membuat soal langsung manual langsung di web. Nanti tinggal klik simpan saja. Saya coba simpan. Oke, dia pasti akan berhasil di depan. Nah, kalau mau menggunakan import Excel, saya coba ulang dari awal. Setelah semuanya diisi, saya coba kalau pakai format Excel atau Word. Kalau mau menggunakan format, tinggal dipilih. Di sini ada unduh format, tinggal download. Kita mau menggunakan format apa? Format Excel, format Microsoft Word, atau Excel yang versi 2. Untuk format Excel, formatnya seperti ini. Jadi ketika di-download, otomatis sudah ada contoh pertanyaan default dari kita. Ini tinggal diganti saja, tinggal disesuaikan. Misal,
pilihan ganda biasa, nomor satu standar biasa, terus pernyataannya tipenya di sini diketik pilihan ganda seperti ini, lalu pertanyaannya apa, lalu opsinya apa, B apa, C apa, D apa, E apa, dan kunci jawaban yang benarnya apa. Seperti itu, seperti pilihan ganda biasa. Untuk esai, ini juga sama. Misalkan nomor duanya esai, terus ini diganti esai, saya besarkan. Lalu soal diketik sini apa? Ya, seperti itu untuk esai. Nah, untuk pilihan ganda kompleks, jadi setiap jenis soal itu akan ada di sheet masing-masing. PG ada di sini, esai di sini, PG kompleks di sini, menjodohkan di sini, true false di sini, dan isinya singkat di sini. Jadi jangan diganti-ganti karena ini sudah bawaan dari sistem. Misalkan untuk nomor tiganya pilihan ganda kompleks, terus jenis pertanyaan pilihan ganda kompleks, lalu dibuat pertanyaannya seperti apa? Seperti ini misalkan. Lalu pilihannya A apa, B apa, C apa, D apa. Terus lalu kunci jawabannya karena dia lebih dari satu, misalkan seperti ini. A garis lurus, B garis lurus, E. Jangan lupa dikasih spasi setelah garis lurus. Ini ada satu spasi. Seperti itu. Tinggal diubah saja format yang sudah ada diri kita, tinggal diedit aja sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru sekalian. Kalau menjodohkan seperti ini, misalkan pernyataan pertama, pertanyaan pernyataan kedua, di nomor 4, di nomor 5. Ini pertanyaan yang pertama adalah 500, 1000, 1500, 2000. Ini jawabannya. Nah, opsi jawabannya misalkan A 1000, B 1500. Nah, jadi kunci jawabannya 500 berarti kunci jawabannya yang C. Ini 1000 kunci jawabannya yang A ini. Seperti itu. Tinggal diubah saja sesuai dengan eh, soal yang Bapak Ibu guru buat. True or false. Nah, seperti ini true or false. Jadi misalkan nomor 6, terus pernyataannya apa? Terus pertanyaan ke pertama. Nah, lalu soalnya seperti ini. Nah, ini masuk true atau false. Nanti akan ada pilihan di siswanya itu pilihan true or false. Terus isian singkat. Seperti ini formatnya tinggal diubah saja sesuai dengan Bapak Ibu guru sekalian. Kalau sudah, tinggal di-upload ke dalam sistem. Kita pilih jenis filenya, misalkan import Excel. Kita pilih filenya. Saya ambil contoh, misalkan sebentar. Nah, ini. Nah, jangan lupa klik import soal. Oke, nah dia pasti akan terbaca semua. Ya, seperti ujian kelas biasa, kita preview dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah rapi, kita close, kita simpan. Untuk format Word-nya pun juga sama, sudah kita sediakan template-nya tinggal download saja, kurang lebih seperti ini format. Benar salah, ya tinggal ikutin saja, isian singkat, menjodohkan, dan pilihan ganda kompleks. Ikutin yang ada di format, tinggal diubah saja. Ya. Terus kalau sudah disimpan, pasti akan muncul di halaman depan. Nah, berbeda dengan ujian yang biasa, kalau ujian biasa itu kita perlu setting scoring. Kalau di ujian AKM itu tidak perlu di set scoringnya karena sudah otomatis. Jadi kalau di ujian AKM itu untuk penilaiannya adalah satu soal nilainya 100. Ya, jadi kalau misalkan ada 10 soal, jadi satu soal nilai 100 benar semua berarti 1000. Berarti 1000 dibagi jumlah soal ada 10 berarti nanti jatuhnya akan 100 lagi. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan ada soal pilihan ganda kompleks, misalkan jawabannya ada dua.
Siswa tersebut menjawab yang benar satu. Berarti karena satu soal itu 100, berarti nilainya dapat 50. Nah, itu nanti akan diakumulasi semua soal, ya, semua jawaban benar, lalu akan dibagi dengan jumlah soalnya ada berapa. Maka akan ketemu dengan nilai akhir. Itu seperti itu. Ya, jadi untuk ujian AKM ini tidak perlu di set scoringnya, ya, karena ketentuannya adalah satu soal nilainya 100. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk prosesnya sampai di sini saja untuk proses penguploadan soalnya. Selanjutnya ketika siswa itu sudah mengerjakan, tinggal download nilai. Untuk download nilai juga sama, itu ada di laporan hasil ujian yang AKM. Nah, tinggal kita tarik. Saya coba tadi saya ngetes ngerjain yang ini misalkan. Ya, tinggal dipilih ujian yang mana. Di atas bisa difilter ya, tanggal maupun mapel dan sebagainya. Lalu kita klik detail. Ada siswa yang mengerjakan. Ini enggak ada yang mengerjakan. Coba yang satu lagi sebentar. Yang satu lagi yang tas ini. Nah, ini contoh. Ini ada siswa yang mengerjakan tas siswa ini. Jadi nomor satu dapat nilai 80, nomor dua, nomor tiga dapat nilai 100, nomor lima dapat nilai 100. Total nilainya berarti 280. Ada 5 soal. Berarti 280 dibagi 5 soal hasilnya 56. Ya. Jika ada soal yang berupa esai, tinggal dikoreksi saja. Nah, di sini tinggal dikoreksi. Jangan lupa satu soal skornya 100. Ya, bukan 10 ya. Satu soal skor tertinggi atau nilai tertingginya ada 100. Jadi silakan mau ngasih nilai 100, mau ngasih 90, 80 gitu. Jadi jangan sampai salah salah persepsi di sini. Jadi satu soal nilainya 100. Ya, tinggal diisi. Kalau diisi 120, dia pasti nggak akan bisa. Ya, tapi kalau 100 atau di bawah 100, 95 misalkan tuh, 90 tuh bisa. Nah, kalau sudah tinggal disimpan, lalu otomatis akan terakumulasi di sini, ya, dan jangan lupa kita tinggal download hasil Excelnya di sini. Ya, jadi itu untuk tutorial pembuatan soal yang AKM. Jadi alur prosesnya sama, hanya berbeda di format atau masih berbeda di template atau format masing-masing tipe soal. Jadi antara soal yang menjodohkan dengan pilihan ganda kompleks itu pasti formatnya berbeda. Esai yang biasa dengan true or false itu juga pasti berbeda. Itu sudah ada template-nya semua, sudah ada formatnya semua. Tinggal di-download, tinggal diedit. Yang penting sesuai dengan contoh yang sudah ada di template yang tadi Bapak Ibu download sekalian. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian tutorial dari kami untuk hari ini. Terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke grup sekolah masing-masing. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.